Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Driver Mitsubishi X-Force. Dan di video kali ini saya akan untuk pertama kalinya mengendarai SUV terbaru dari Mitsubishi ini untuk merasakan bagaimana impresinya di jalan. Memang kali ini kami belum bisa mendapatkan kesempatan dalam jangka panjang karena ini baru sehari setelah mobil ini diluncurkan. Dan kami berkesempatan mencoba mobil ini, diberikan kesempatan eksklusif oleh Mitsubishi untuk melakukan test drive ini di area test drive Gias 2023. Tapi minimal kami akan bisa merasakan bagaimana rasanya, bagaimana bantingan suspensinya, bagaimana impresi kita ketika mengendarai mobil ini di jalan. Inilah first drive dari Mitsubishi X-Force. Kami sudah pernah membuatkan first impression lengkap mobil ini di video sebelumnya. Kalau misalnya Anda belum nonton, Anda bisa klik link yang ada di atas kanan ini. Tapi di video kali ini, sebelum melakukan test drive, saya akan sedikit meng-highlight tentang apa saja spek yang dimiliki oleh mobil ini. Nah, untuk highlight ini saya akan pakai warna kuning, nih warna yang paling mencolok. Dan ada 6 warna total. Mobil ini ada energetic yellow seperti ini, kemudian ada abu-abu tua, ada silver, ada putih, ada hitam, dan ada merah warnanya. Nah, kita sekarang sekilas melihat bagian luarnya. Dari pertama kali kami bertemu mobil ini, memang sudah terlihat keberhasilan tim desain Mitsubishi merancang mobil ini bagaikan SUV dari masa depan. Satu, mirip dengan XFC konsep, kemudian mereka memasukkan elemen-elemen desain yang belum pernah ada jangankan di mobil sekelasnya, di mobil lain pun tidak ada yang pernah saya lihat menggunakan lampu berbaris seperti ini ke bawah, di mana lampu ini bisa menjadi DRL, bisa menjadi sen, sedangkan lampu besarnya tidak ditempatkan di tempat biasanya di sini, tapi ditempatkan pipih di bawah DRL-nya, membuat tampilan depan mobil ini sangat futuristis dan benar-benar terlihat seperti mobil konsep sedang berjalan di jalanan. Kalau dari samping, proporsinya tidak se-ekstrim XFC konsep karena mungkin wheelbase-nya sedikit lebih panjang untuk membuat mobil ini lebih lega di dalam. Tapi di bagian belakangnya, lagi-lagi Anda akan bertemu dengan susunan lampu yang sama dan senada dengan bagian depan, dan bagian belakangnya ini lebih simpel tapi tetap agresif dan futuristis. Ini adalah jelas di kelasnya adalah mobil dengan desain terbaik. Bahkan mungkin ini salah satu mobil dengan desain terbaik yang dikeluarkan di Indonesia tahun 2023 ini. Mobil ini sudah menggunakan bagasi elektrik dan dia memiliki konfigurasi 5-seater, jadi tidak ada tempat duduk di belakang. Alhasil bagasi di belakang ini luas dan dia agak dalam ya. Jadi dia lantainya agak lebih ke bawah dibandingkan bibir bagasi. Dan di bawah sini masih ada ban serep. Ban serepnya bukan ukuran normal tapi di ukuran temporary 145/90 R16. Sementara untuk varian yang ultimate ini, ban aslinya ini sudah menggunakan 18 inci. Dia menggunakan ban Dunlop SP Sport Max. Wow, artinya Mitsubishi benar-benar ingin pengendalian mobil ini untuk baik karena Dunlop SP Sport Max itu adalah salah satu flagshipnya Dunlop. Jadi ini ban yang lebih ke arah sporty. Kelihatan bahwa tujuan dari Mitsubishi menggunakan ban ini untuk mendapatkan daya cengkram yang baik dan pengendalian yang impresif. Oh, kap mesinnya ini agak berat ya. Artinya ini kokoh sekali konstruksinya. Sebenarnya yang dibalik kap mesin ini bukan mesin yang baru ya bagi Mitsubishi. Ini adalah unit yang
Kodenya sama dengan yang digunakan di Mitsubishi Xpander dan Xpander Cross, unit 1500 cc, 4 silinder dengan tenaga 105 PS dan torsi 141 Nm yang disalurkan ke dua roda depan lewat transmisi CVT yang juga digunakan oleh Xpander dan Xpander Cross. Walaupun tenaga bukan terbesar di kelasnya, tapi mesin ini dari track recordnya yang sudah kami coba bertahun-tahun adalah mesin yang halus dan efisien. Satu yang menyenangkan dari Mitsubishi X-Force adalah legroomnya yang sangat lega. Ini posisi berkendara saya tingginya 177 cm dan kursinya ini dia bisa posisi tegak, dia juga bisa di reclining dan recliningnya ini sangat rebah ya, jadi enak untuk beristirahat ketika perjalanan jauh. Tapi kalau normal kita style di sini, ini bahkan di bawah kursi depan itu ada space untuk kita menjulurkan kaki dan kursinya cukup tinggi, lantainya cukup rendah sehingga paha itu tersangga dengan baik dan headroom ini juga masih memadai. Nah, untuk jok belakang ini dia bisa dilipat 40, 20, 40 di mana yang tengah juga bisa berfungsi sebagai armrest kalau misalnya kita hanya 2 orang di belakang. Dan yang menyenangkan ini cup holdernya ada di tengah jadi tidak mengganggu tangan walaupun ada minuman. Ini tempat duduk yang nyaman, apalagi joknya ini juga empuk. Ini akan sangat nyaman Anda duduk di belakang mobil ini, tidak akan ada komplain mengenai space. Kalau Anda mau ngecharge gadget juga tidak akan ada komplain karena ada 2 buah USB slot di sini, yang satu USB A, yang satu USB C. Satu yang menarik di mobil ini adalah di kursi depannya itu ada 2 buah pocket, jadi ada pocket yang besar, kemudian ada pocket yang kecil. Ini pas sekali untuk meletakkan handphone Anda supaya tidak tercecer kemana-mana. Dan di belakang juga ada material empuk untuk sandaran tangannya, sementara di bagian trim pintunya ini material keras tapi dibuat berkontur, jadi ada efek cahaya yang terjadi di kontur ini membuat mobil ini terasa seperti mobil konsep. Audio sudah Yamaha, jadi ini Yamaha bekerja sama dengan Mitsubishi merancang sistem audio yang premium untuk mobil ini. Nah, ini posisi berkendara mobil ini ergonomis karena dia bisa tilt dan teleskopik. Dan dia posisi duduknya lebih tinggi ya, minimal dibandingkan Xpander karena ini adalah sebuah SUV jadi visibilitasnya luas. Tapi yang mengagumkan dari mobil ini adalah instrumen dan layar multimedianya. Instrumennya full digital, kita bisa kontak dengan animasi. Kemudian layar multimedianya ini juga tidak hanya menampilkan entertainment, tapi juga sejumlah data itu bisa dikeluarkan. Data kondisi mobil, parameter-parameter pengukuran mobil, vehicle information ini bisa dikeluarkan di sini dengan banyak gadgetnya di sini. Jadi banyak meteran-meterannya yang ini tidak pernah saya temui di mobilnya. Lihat ini, posisi pedal gas saja ada. Oke, ini adalah rancangan instrumen yang paling canggih untuk di kelasnya, dan Mitsubishi juga berani menggunakan material ini seperti material kain dan ini soft juga untuk menambah kesan premium, walaupun di bagian atas dan di bagian trim pintu memang masih material yang keras. Tapi material empuk hadir selain di dashboard, hadir juga di sandaran tangan, baik di sandaran tangan yang di pintu maupun sandaran tangan yang ada di bagian tengah. Dan berbicara konsol tengah ini, dia memiliki wireless charging, USB A, USB C, kemudian rem parkir sudah elektrik dengan fitur auto hold, dan dia ada drive mode. Jadi dia ada sport mode-nya itu ada di bagian transmisi, kemudian untuk drive mode-nya ini lebih ke arah kalau misalnya kita mau keluar aspal. Dia ada normal, ada wet, ada gravel, dan ada mud. AC dual zone kanan kiri dengan pengaturan suhu, tombol-tombol fisik yang besar. Jadi tombol-tombol fisik di mobil ini besar dan rasanya juga enak mengoperasikannya, terasa cukup premium. Tapi yang saya sudah tidak sabar adalah mengendarai mobil ini, karena saya belum pernah sama sekali mengendarainya. Dan oke, kita langsung ke outdoor lagi untuk langsung berjalan dengan Mitsubishi X-Force.
Mitsubishi itu tahu bagaimana cara membuat mobil enak, walaupun bukan sedan. Lihat aja Xpander Cross. Dan untuk X-Force ini mereka memberikan teknologi suspensi yang serupa, lebih dekat ke Xpander Cross ya, karena mereka juga menggunakan suspensi belakang dari Pajero Sport yang kokoh dan membuat bantingan mobil ini terasa dewasa. Dia lebih ke arah empuk, walaupun nggak empuk-empuk banget. Jadi ketika Anda bermanuver itu masih cukup tajam dengan sedikit kemiringan yang itu normal untuk sebuah SUV. Nah sekarang kita putar balik. Ini bukan putar baliknya, radiusnya bagus ini mobil, tapi memang ini jalur putar baliknya yang sangat kecil karena kita hanya memakai 2 lajur. Nah, itu lewat garis kejut juga teredam sangat baik oleh suspensi dan bannya. Ya, pengendaliannya enak. Visibilitasnya bagus. Serta kebisingan ban dari jalan itu juga minimal, tidak terlalu banyak, dalam kadar yang wajar. Pada saat putar balik, setir itu enteng ya. Dia sudah menggunakan electric power steering seperti yang ada di Xpander. Dan nah sekarang kita akan coba akselerasinya. Kita masuk ke mode L, kita drive mode-nya kita pakai yang normal saja. Oh, dia transmisi CVT-nya tuh cukup ini loh, cukup agresif. Jadi cepat sekali dia bisa menaikkan RPM ketika kita menginjak gas agak dalam. Kalau di posisi D, nah kalau di posisi D dia juga sigap, tapi tidak sesigap kalau di posisi L. Di posisi L ini benar-benar sigap sekali transmisinya. Dan tenaga, memang tenaganya rata-rata di kelasnya ya, hanya 104 HP dan torsi 141 Nm, tapi tidak terasa underpower. Terasa memadai tenaganya. Kalau di mode D benar-benar seolah-olah transmisinya tuh ingin menghaluskan pengalaman berkendara. Jadi walaupun kita gaspol, dia butuh sekitar 2 detik untuk mencapai RPM yang optimal. Tapi kalau kita masukkan di L, nggak nyampe 1 detik dia sudah nyampe RPM tinggi yang benar-benar bisa bikin kita bisa bikin kita berakselerasi paling optimal dalam waktu sekejap. Nah itu akselerasinya. Sekarang saya akan coba konsumsi bahan bakarnya. Memang konsumsi bahan bakarnya tidak akan seperti di dunia nyata ketika kita di area test drive seperti ini. Tapi nggak apa-apa. Kita akan coba U-turn. Dan dengan berkendara normal, yang mestinya ini mestinya lebih boros dibandingkan pengendaraan normal ya, karena kita ada 2 kali putar balik di mana kita harus berhenti dan mundur. Tapi nggak apa-apa. Saya akan berkendara normal dan saya akan reset. Nah, kita akan reset. Nah, sekarang kita berkendara normal sambil saya menikmati. Nah, di sini kita akan muter lagi. Jadi benar-benar ini rute yang cukup berat lah untuk konsumsi bahan bakar, karena kita ada muter balik, maju, mundur, akselerasi, nggak berapa jauh udah harus ngerem lagi. Nah ini karakter mobil ini ada ke Xpanderannya ya, rasanya. Dan itu bukan hal buruk, karena Xpander itu pengendaraannya halus, tapi ketika bermanuver memang terasa ada kelincahan yang lebih di mobil ini. Mungkin ya karena wheelbase-nya yang lebih pendek dibandingkan Xpander. Dan yang menyenangkan memang melihat instrumen dan layar multimedianya, karena yang saya paling suka layar multimedianya itu bukan hanya menampilkan entertainment system, tapi juga ada beberapa data dari mobil. Ini ada steering wheel saja bisa kelihatan berapa derajat berputarnya setirnya. Kita bisa ada active yaw control juga, cuman karena tempatnya kurang memadai pasti kita tidak bisa mencoba mobil ini sampai ekstrim dalam bermanuver. Terus
ada traction control, bisa kelihatan semua di sini. Ini benar-benar kayak data logger di sini. Semuanya ada. Injakan rem, injakan gas, vakum di mesin, bahkan berapa cc per detik injektor itu menyemprotkan bahan bakar juga ada di sini. Ini lengkap sekali. Ini salah satu mobil terlengkap yang menyajikan data sebanyak ini. Tekanan ban semua juga disajikan. Jadi walaupun ini bukan mobil sport ya, tapi ketika kita masuk ke menu data itu benar-benar aura sportinya tuh kental sekali. Dan ini unik dan ini keren sekali. Akan menyenangkan bagi Anda yang ingin tahu semua kondisi dari mobil sampai detail, itu ada di sini semua. Ini seperti pesawat ininya. Banyaknya meteran ini. Keren sekali. Sebenarnya saya berharap ada pedal shift. Jadi apalagi ini CVT kan bisa untuk dibuat mensimulasikan perpindahan gigi tertentu, tapi Mitsubishi tidak menyediakannya ya. Mungkin karena mobil ini memang bukan mobil sport, bukan mobil sedan, apalagi hot hatch gitu. Dan pedal shift itu mungkin satu fitur yang sangat jarang digunakan orang gitu. Cuman mungkin karena saya backgroundnya itu suka balap gitu ya, jadi kayaknya seru kalau misalnya ada pedal shift. Tapi kalaupun tidak ada pedal shift, bukan sebuah masalah yang fatal di mobil ini. Tinggal pakai L aja sebenarnya kalau misalnya kita mau pengendaraan yang lebih agresif. Bunyi sennya itu juga unik ya, tidut tidut tidut. Ini juga waktu mundur, kita ada kamera mundur dengan proyeksi arah. Jadi lebih mudah lagi, kamera mundurnya juga jernih gambarnya. Oke, kita udah 5 kali nih. Dan ini Anda bisa lihat. Saya akan rekam dengan handphone saya berapa ininya. 14,5 km per liter. Tapi memang angka ini tidak membuat saya terkejut ya, karena saya sudah saya sudah prediksi bahwa mobil ini akan hemat, karena dia menggunakan mesin yang sama seperti yang digunakan Xpander, yang walaupun tenaganya bukan yang terbesar di kelasnya, tapi memberikan akselerasi yang cukup dengan konsumsi bahan bakar yang impresif. Sekarang kita akan coba lewat polisi tidur. Yaitu satu-satunya obstacle yang cukup berat di tes ini. Padahal pengennya ke tanah, karena mobil ini dilengkapi dengan drive mode. Ada wet, artinya untuk jalan basah. Kemudian ada gravel dan ada mud. Oh, selain polisi tidur, ada rem juga di sini. Ya, ini ground clearance-nya dia 222 mm, jadi nggak ada takut mentoknya sama sekali ya. Bahkan dibandingkan SUV yang lebih besar, juga ada beberapa SUV yang lebih besar yang ground clearance-nya tidak setinggi X-Force. Sekarang kita akan coba rem. Kita akan lewat polisi tidur dulu. Dan kita akan melakukan pengereman mendadak, dan saya akan lepas setir untuk melihat apakah pengeremannya bisa dilakukan dengan sigap dan stabil. Ya, benar-benar ABS CBD-nya bekerja dengan baik. Bodi yang tinggi nggak ada masalah, hanya terjadi pergerakan setir yang sangat sedikit yang tidak signifikan. Sehingga artinya ketika Anda melakukan pengereman mendadak di jalan raya, Anda masih bisa memegang setir dengan
sangat mudah, tidak ada bantingan setir ke arah kanan atau kiri yang berlebihan. Secara overall ini adalah SUV yang menyenangkan untuk dikendarai. Dia fleksibel, cukup tinggi ground clearance-nya, kemudian dilengkapi dengan sejumlah driving mode yang sayangnya di first drive kali ini belum bisa dicoba secara langsung. Nanti mungkin kita akan coba sendiri pada saat kita tes jangka panjang. Tenaganya memadai, tidak terasa underpower, apalagi di transmisinya itu ada mode L, dan kami prediksikan mobil ini akan memberikan konsumsi bahan bakar yang sangat baik, karena dari kami berputar-putar saja di area yang sebenarnya tidak ideal gitu ya, tadi 5 kali itu masih bisa menghasilkan 14,5 km per liter. Kemudian mobil ini juga memiliki radius putar yang baik sehingga akan mudah dipakai di perkotaan. Dan posisi duduknya tinggi dengan visibilitas yang baik. Rasanya nggak sabar nyetir mobil ini di medan sesungguhnya di jalan raya. Tapi impresi pertama ke mobil ini positif, dan entah kenapa itu seperti sudah diprediksi ya, karena ya ini Mitsubishi, mereka sudah terbukti bisa membuat MPV itu nyaman dan cukup fun to drive. Dan di SUV-nya ini mereka melakukannya lebih baik lagi dengan pengendalian yang lebih positif, serta tambah instrumen serta multimedianya yang canggih, serta memberikan informasi membuat Anda ketika mengendarai mobil ini lebih terasa hero gitu. Anda harus coba mobil ini. Keluarkan semua meteran avionicsnya itu dan rasakan betapa Anda akan langsung merasa keren ya saya ya menyetir dengan mobil dengan instrumen dan data sebanyak ini. Ini benar-benar menyenangkan untuk dikendarai X-Force ini. Mobil ini akan pertama kali delivery ke konsumen di bulan Oktober dan November 2023. Tapi sepertinya sebelum bulan itu kami akan mendapatkan unit ini untuk test drive dalam jarak yang lebih panjang lagi. Nah, di situ kami akan bisa tahu lebih detail apa saja impresi mobil ini ketika diajak berjalan jarak yang jauh. Bagaimana performanya, bagaimana konsumsi bahan bakarnya, apa saja kelebihannya dan apa saja kelemahannya, itu nanti akan kami sampaikan dalam sebuah video review lengkap setelah mobil ini bisa dipinjam dalam jangka yang panjang. Tapi kalau Anda ingin merasakan mobil ini di area test drive Gias, pastikan Anda datang ke Gias dari tanggal 10 sampai 20 Agustus di gedung ICE BSD, karena mobil ini juga tersedia untuk dicoba oleh pengunjung di area test drive-nya. Jadi untuk sementara sekian dulu hasil first drive kami akan Mitsubishi X-Force ini. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Autodriver jika Anda belum. Main-main ke website kami di www.autodriver.com serta download aplikasi kami Autodriver di Google Play Store. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.